Halo, selamat malam semuanya. Kita mulai aja acaranya ya. Halo semuanya. Bisa tuh Zo ya kalau mau dibuka kameranya Zo. Ini juga covernya bisa dimatiin dulu Jak. Terima kasih Rojak. Hai semuanya, selamat datang di release partinya Zoe nih. Sama-sama di kamarku, gue Nosa, gue produser album ini, EP ini tepatnya. Ini ada EP, ada dua ya, EP set A, set B. Set B-nya belum terbitin, mungkin akhir Desember kali ya. Hai semua, apa kabar? Gue mau nyapa-nyapa dulu ah. Ada siapa aja sih di attendees nih? Jack itu bisa di-unpin gak tuh Jack? Biar muka gue kelihatan Jack, maksud gue. Nah, thank you. Thank you. Ya, spotlight ke gue dulu sebentar sebelum kita mulai semuanya. Selamat malam semuanya. Ini adalah release party yang sangat-sangat indie dan underground ya, karena kita tidak akan ada performance live di sini. Kita udah beberapa kali coba-coba webinar dengan performance live dan sejauh pengalaman kita tidak pernah bagus gitu ya. Yang paling bagus adalah pre-recording, itu pun kalau di kalau di halo deh, deal wah deal nih mantap banget. Ceweknya Zoe udah ada di sini, dia adalah salah satu halo Dev, dia adalah sumber banyak inspirasi di lagu-lagu ini Zoe ya. Oke, gue mulai dulu ya sedikit aja sebelum kita mulai acara ini. Acara ini prinsipnya kita akan dengerin sama-sama album Pesan-pesan dari kamarku side A oleh Vegal Tezoe. Dan album ini kita bikin di Banten, di rumah keluarga gue. Di situ ada musola, jadi kita rekaman dalam musola guys, bayangin aja. Dan terlepas dari itu semua, gue cukup bangga karena hari ini albumnya masuk ke rilis standar Spotify. Pertama kali nih rilis standar tuh, kalau lo rilis album, lo bisa kirim proposal ke Spotify buat di review, dan kalau menurut mereka bagus akan masuk ke rilis standar yang akan disebar ke semua orang yang suka lagu-lagu dengan jenis folk akustik yang kita sekarang lagi rilis gitu. Nah, ini pencapaian banget nih buat gue karena bikin album ini lumayan lama ya, kita dari rekaman yang cuma 2 hari, sisanya kita post produksinya lumayan lama. Dan gue nggak sendiri sebagai produser, gue di sini dibantu sama Rojak Adiwayono tentunya, dia sound engineer-nya, dan Rojak ini juga mixing masteringnya sama Rojak gitu ya. Konsepnya juga mixing masteringnya konsepnya seraw mungkin ya, jadi kita punya choir di lagu-lagu ini. Kalau kalian bisa dengar dengan headphone yang bagus, kayak ajaib, seperti suara rumput yang bergoyang, suara angin, dan suara soang di belakang, karena kita syuting di kampung, benar-benar syuting rekaman di kampung guys, benar-benar di kampung. Jadi ada soang-soang, sapi, kambing-kambing lewat tuh ada, suara motor dari jauh gitu ya, karena kita tempatnya lumayan jauh dari jalan, tapi kedengeran lah kalau lewat sebenarnya. Nah itu kita jaga secara mungkin sebagai sebuah konsep, bahwa ini adalah EP pertamanya seorang musisi yang sudah dari kecil main musik, mostly drums ya gitu. Dan gue kenal Zoe itu pertama kali di Mondi Blank ketika dia ikut workshop, dan gue belum kenal, dan dia pinjam gitar gue, dia main gitar di depan rumah gue, dan pertanyaan gue ke dia adalah, lu sakit apa Zo? Kok lagu lu sakit banget nih, gue bilang. Tapi dari situ gue udah mikir bahwa apalagi ketika Zoe mulai minjem mikrofon gue buat rekam sendiri di rumah ya, jadi gue mikir, wah ini kayaknya suatu hari gue mesti bikin album nih sama orang ini, gue pikir. Nah itu Zoe gue baru kenal ya 3-4 tahun yang lalu lah ya kira-kira. Tapi ada lagi satu orang yang gue minta tolong juga. Jadi produsernya ada Rojak, ada Bimo Guntur. Nah Bimo Guntur adalah orang yang bantuin kita untuk mencapai ke rilis standar Spotify, karena semua dia yang ngaturin tuh masalah agregator, kalender dan lain-lain, masalah proposal ke Spotify gitu. Semua Bimo yang ngaturin. Jadi tanpa Bimo kita nggak mungkin nyampe ke rilis standar Spotify ya. Ini pencapaian banget nih. Thank you banget Bimo. Dan selain itu juga ada Fernando Aji. Fernando Aji ngeproduserin juga sebagai banyak hal ya. Dari awal dia udah ngedukung secara konseptual, ngedukung juga dia ngerekam di sana di Banten, dia ngerekam prosesnya, ngerekam beberapa lagunya gitu ya, dibikin live gitu.
plus juga ya nyetirin mobil bareng gue gitu. Dan tadi balik ke Zoe ya. Jadi Zoe ini buat gue musisi yang segala bisa ya. Mana sih orangnya? Zo, coba mana muka lo Zo? Nah itu dia anak kita kalau kalian bisa lihat lihat screen-nya tuh. Oke, nah selain Zoe, Zoe kan gue kenal tiga tahun lalu ya. Gue lebih lama lagi kenal sama orang yang bikin gambar yang sekarang kalian lihat tuh. Namanya Jesse Cho ini dulu mahasiswa gue di Binus International. Tapi waktu itu gue ngajar apa ya waktu itu sejarah seni ya, history of arts gitu. Dan dia anak aneh karena dia anak DKV yang masuk kelas film. Lu ngapain masuk ambil kelas film sejarah seni film waktu itu? Cuman gue sangat amazed sama karya dia waktu itu dan gue inget banget dia bikin triptik. Triptiknya siapa tuh namanya? Amy Winehouse. Wah gila. Jadi dari situ juga gue udah bener-bener pengen banget kerja bareng Jazz. Dan setelah itu gue kerja bareng Jazz tuh bikin poster teater kalau nggak salah ya Jazz waktu itu ya. Bikin poster teater. Habis itu udah lama bertahun-tahun nggak ketemu. Ketemu lagi di Kitsugi ketika dia pameran karya-karya dia yang gue lagi-lagi amazed gitu sama perkembangannya gitu ya. Nggak pernah berhenti berkembang, gila banget sih prosesnya, gila banget sih Jazz. Dan di situ si Jazz akhirnya dari situ gue kepikiran nih gue mau ngapain lagi ya, gue pengen banget kerja sama dia lagi apa nih gitu. Pas Zoe bikin album gue nggak ragu, gue langsung gimana kalau gue ngomongin Jazz karena gue pengen banget kolaborasi sama dia dalam karya apapun gitu, keren banget. Nah kita akan mulai aja ya acaranya ya. Jadi acara ini simple banget, kita nggak ada manggung-manggungan, kita akan buka dengan sebuah lagu ya dari albumnya, dari EP set A ini. Habis itu Zoe akan mulai ngobrol-ngobrol sama kita, jelasin bikin lagunya tuh gimana sih Zoe. Habis Zoe ngomong, Zoe akan lempar ke Jesse akan jelasin dari lagu itu gambarnya bikinnya gimana tuh gitu. Apakah jangan-jangan Jesse dengerin lagu itu terus ngambil pensil dan mulai nyoret gitu, ataukah jangan-jangan dia udah punya preconception sebelumnya bahwa lagu ini cocok buat konsep ini gitu. Jadi kita semua, buat gue ini kerja panjang ya, hampir setahun ya untuk bikin ini gitu. Kita ketemu bareng-bareng gitu dengan semua permasalahan pandemi dan lain-lain, manggung nggak jadi gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi ini pencapaian lah. Oke, Rojak akan bantuin kita untuk jadi operator ya, untuk ngasih kita lagu-lagu ini. Yuk kita mulai dengernya, siapin headphone yang bagus nih. Kalian akan jadi pendengar pertama nih guys. Kalau kalian belum duluan dengerin Spotify-nya ya. Semoga fresh lah. Yuk kita mulai yuk. Silakan Rojak, gue kasih ke lo. Thank you. Kita berdua saling berkata, sulit temukan rima dan irama. Dengan kedua tangan di daun telinga, kita berdua menahan derita. Jaring sublimasi kata di antara kedua belah tangan di daun telinga.
ketika tak ada yang mau melihat apa yang disaksikan, bola mata yang bukan miliknya. Kita berdua masih berusaha jalin nada rancu ini, dengan kedua tangan. Kedua belah tangan di daun telinga. Ketika tak ada yang mau akui beda manusia, beda realita. Ketika tak ada melihat apa yang disaksikan, bola mata yang bukan miliknya. Oke, yes. Tepuk tangan masing-masing. Tepuk tangan khas Zoom yang dijerit sama Putri di live acting kayak begini tepuk tangannya. Halo kalian. Ya, tadi adalah Tangan di Telinga, lagu tadi. Fun fact sedikit, lagu itu jadi soundtrack di film Kalut. Sutradaranya Aka Witharja. Filmnya bisa kalian saksikan di festival-festival terdekat ya. Gitu. Halo, ada Bagus Raffi, produser di Mondi Blank. Halo Bagus ya, dia juga produser Kalut ya. Dia memakai lagu ini di film mereka gitu. Yuk kita mulai aja langsung ke Zoe. Silakan Zoe, bisa nggak dijelasin sedikit ini lagu sejarahnya bagaimana Zoe? Kelihatan nggak? Kedengeran nggak? Halo. Kelihatan kah? Ya, wajah aman. Suara aman? Aman. First of all, ada 17 partisipan ya. Ada 13 attendee. Halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan malam Sabtu datang ngobrol-ngobrol kita. Bang Nosa, introduction-nya. Semua teman-teman Mondi dari semua departemen. Tentang langsung aja kali ya? Langsung nggak apa-apa? Ya, langsung aja. Bos. Tentang Tangan di Telinga ya. Tangan di Telinga itu tentang one of those situations. Oh iya, kalau bahasa gue campur-campur, bahasa aku campur-campur, sorry. Kebiasaan buruk. Itu loh, situasi dimana kita tuh maunya ngomong doang. Nggak mau didengerin. Jadi, nggak mau ngedengerin. Maunya didengerin, nggak mau ngedengerin. Jadi, cuman bilang aku tuh sakitnya ini, aku tuh susahnya ini, aku tuh pengennya ini. Tapi nggak ada kepengen juga buat lihat the other part is experiencing pain as well. The other part is feeling something as well. Terus kita kadang-kadang suka ngerasa yang paling sedih kita, yang paling perlu diperhatiin kita. Gitu. Jadi lagu ini nge-highlight that selfish nature yang sering kita tuh kepleset lah ke situ gitu. Pengennya denger, tapi terus kita nutup kuping, jadi ngomong doang, nggak mau dengerin satu sama lain. Nah itu malah menurut aku sih bikin kita makin sakit ya ke diri sendiri
ke satu sama lain. That's the whole theme of the song. Gitu sih. Kayaknya gitu. Apa langsung ke Kak Jess kali ya? Gimana, Bang Nos? Mungkin bisa langsung ke Jesse. Coba, yuk Jess. Dari lagu itu, kamu kan bikin artworknya. Mungkin bisa di-share lagi tadi screen-nya ya, artworknya kayak gimana. Ya, Yes. Halo. Halo, Yes. Itu artworknya. Silakan, Jesse. Kok bisa begini, Jess? Sangat serem abis. Gimana, Jess? Pertama ya, thank you juga buat semua teman-teman yang udah datang. Aku juga thank you banget ke teman-teman semua udah nge-include aku dalam project ini. Sejauh ini aku happy banget. Ya, super happy sama gimana hasilnya. Juga harapannya kayak bisa ngebantu lagu ya Zoe biar lebih berasa gitu. Ya, jadi kalau buat lagu ini tangan di telinga, ya keywordnya kalau yang ini sih cukup straightforward, kayak ngambil dari judulnya tangan di telinga, kayak orang yang sama-sama nggak mau mendengarkan. Jadi aku bikin kayak ada karakter ya pasangan ini, dia ya berdua, kayak judulnya sama-sama kayak nutupin telinga satu sama lain, kayak nggak mau denger yang lain, dan mereka kayak ngebentuk kayak semacam instrumen gitu, ya kayak gitar, ya pokoknya semacam instrumen gitu, dan mereka gantung upside down, dan ya mereka digantung di dalam situasi yang sangat menyakitkan, yang tidak nyaman, nggak enak gitu. Ya intinya sih sebenarnya itu konsepnya. Oh, dan untuk side note, kalau buat koleksi ini juga pertama brainstorm kan bareng Dr. Nosa juga, bareng Bang Nosa juga, bareng Zoe juga. Soal visualnya waktu itu kayak untuk pertama kali waktu dia approach sama Bang Nosa itu, Bang Nosa punya ide untuk bikin visualnya tuh yang menggambarkan lagu-lagu Zoe dalam kondisi-kondisi psikologis, cognitive dysfunctions ya, cognitive disorders ya. Aku mungkin kalau sekarang nggak bisa kayak ceritain secara detail, kayak mungkin nanti di EP2 baru kayak lebih lengkapnya, tapi ya kenapa mungkin visualnya lebih disturbing karena konsep awalnya itu pengen nunjukin bagian-bagian psikologisnya yang lebih nggak nyaman gitu. Ya, cukup dari aku. Ya, thank you Jesse. Ya ampun, gue merinding banget dari penjelasannya gitu. Hal-hal yang biasanya jadi sebuah klise ya, kayak hubungan kita ngegantung gitu. Anjir, serem abis gitu. Lo ngegantung, terus lo ngadungin itu sama lain gitu, tapi berhubungan gitu ya, kayak musik apa ini yang dibikin dari hal kayak gini gitu. Dan tema utama yang Zoe kasihkan dalam album ini dan di EP ini adalah mengolah sakit ya. Jadi rasa sakit itu ya ketika kita sakit, baik sakit secara mental ya, maksudnya disakiti orang atau kita kecewa dengan hubungan kita dengan orang lain, itu kan outputnya bisa dua, satu destruktif kepada diri sendiri gitu, kedua bisa produktif. Dan kayaknya yang paling penting adalah produktivitas ya kawan-kawan ya. Apapun masalah kita kan sehari-hari tidak berkurang ya, bertambah sehari-hari, dan reaksi kita harus bagus gitu. Dan Zoe bereaksi dengan lagu-lagu ini, dan itu yang membuat gue benar-benar semangat dan excited banget untuk bikin proyek bareng Zoe. Dan ide utama untuk bikin album ini kan memang pengen bikin raw gitu, karena gue pikir EP pertama, gue kangen sama band gue sendiri kan. Dulu waktu gue ngeband, EP pertama kita benar-benar raw dan semua maunya kita gitu, bikinnya sembarangan aja dimanapun jadi gitu. Jadi kita nggak bikin kayak Billie Eilish di rumahnya tapi dengan semua alat-alat yang keren-keren gitu. Kita bukannya nggak punya, bisa minjem sih. Kita biasanya minjem sama Mas Afdila Bayu, ada nggak di sini ya? Biasanya kita minjem sama dia. Ini juga kita minjem beberapa alat sama dia sih. Jadi dia sebenarnya juga kayak eksekutif produser kita ya, Mas Afdila Bayu, dari band Milo. Kalau kalian bisa nyari di Spotify, dia udah ada juga tuh. Anyway, dari konsep yang raw ini, itulah kenapa gue hubungin Jess yang
gue sangat tahu artnya sangat berkelas gitu. Jadi walaupun lagunya dibuat hanya dengan satu gitar dan dengan dengan sangat sederhana, tapi artworknya menurut gue harus berseberangan sama lagunya gitu. Dan Just kalau kalian bisa ikutin Instagramnya at Jesse apa sih Just Instagramnya Just? Jesse.t.r. Ya, Jesse.t.r gitu, at Jesse.t.r. Kalian bisa lihat artwork dia keren-keren banget gitu ya. Memang kelasnya beda banget deh gitu ya. Gila kerapihan bikin gambarnya. Dan konsepnya gitu, konsep referensinya juga gila banget. Itu yang gue suka banget dari karya-karya Just. Kita mulai album kedua ya kawan-kawan. Habis itu kita bisa ngobrol lagi dan di chat akan gue kasih sedikit background, fun fact, video dan lain-lain. Bisa ditanya langsung kalau mau nanya-nanya di chat ya kawan-kawan. Buat sesi tanya jawabnya nanti habis ini. Ya silakan DJ Rojak, back to you. What would it take for you to believe that our little moments are yet to leave? Why would you waste your time? Those were footprints on the desert. That Fata Morgana wasn't real, but I am. See, I have broken your trust, I made you shatter. Turned out the pain was great, it mattered. How could I have become the fabrics of our nightmares? That Fata Morgana wasn't real, but you are. But you are. Baby, it's not hard to tell. Maybe you don't have to yell that you don't believe me. I can hear you loud and clear in a void, in a vacuum that we sealed. Words are never enough, never complete. Letters are never what they mean. How can I paint for you what I see in you? That Fata Morgana
wasn't real, but we are. Yes. Thank you. And one of my favorite songs. One of my favorite songs too. Gue inget banget ketika kita rekaman ini gue nangis. Gue nangis, Jo. Parah. Oke. Kita lanjut ya. Silakan, Jo. Gimana tuh lagu, Jo? Okay. So sedikit trivia untuk membuktikan bahwa ini rekaman yang raw. Tadi untuk yang bertelinga peka bisa dengar suara motor awal-awal gitu kan, suara ambience-nya. Terus kalau kalian dengar permainan gitarnya agak funky, wah gini teman-teman, itu gitar nilon ya, Jack ya sebenarnya gitar nilon, tapi nggak tahu situasi alam bagaimana, satu kota itu lagi nggak ada jual senar nilon di Labuan ya. Tuh. Terus gue juga nggak biasa pakai senar nilon, adanya senar steel. Jadilah a very let's say physical experience ya. Gitar nilon dikasih senar steel, kerasa mantap gitu kan. So that Bang Nosa ini produser yang unik. Nggak mau cerita mengenai Bang Nosa dulu. Bang, Bang, boleh tracking nggak Bang? Jadi sistemnya gitar dulu, baru vokal atau kebalikannya. Karena gue bisa nyanyi, gue bisa main gitar, tapi kalau dua-duanya sekaligus takut nggak bagus Bang. You know what Bang Nosa said? With a straight face, gue usah nyari bagus. Wah, gokil. Gokil. Terus, oke Bang Nos, at least metronom deh, biar rapi. Gue usah nyari rapi. Wah, gila banget kan. Jadi, tidak metronom, tidak tracking, dan gitar nilon yang dikasih snare string memberikan kalian that intense broken feeling di lagu itu, dan most of the songs really, karena dia sistemnya run through, mau dia udah sampai ending, kalau ada botch atau ada fail, ada nyamuk, ada nyamuknya, itu kami ngulang, dan itu just gives the intensity. Jadi about the song, gini, aku ngerasa kita kan banyak yang nge-carry luggage from our past. Kita banyak nge-carry memory, banyak nge-carry kenangan, good or bad. Dan itu mempengaruhi outlook kita, mempengaruhi persepsi kita tentang orang. Dan sometimes it manifests itself as insecurities, as distrust, as self-fulfilling prophecies gitu. Dimana lagi nggak ada apa-apa, kita kadang ngerasa, wait, this is too calm, something's wrong. Lagi ada sesuatu yang buruk, see, this is bad, I deserve this. Lagi ada sesuatu yang menakutkan, terus kita kayak, oh, this is because of me, I did this, or you must have done something, you hate me. All that negative thoughts yang disebabkan sama all our past experience, terus gimana environment kita waktu kita di brought up. Terus lagu ini tuh my attempt, my very heartfelt attempt to convince someone, look, dari kecil all I know is poetries and songs. Terus jadi sebel karena kayak my words are not enough gitu. Gila, gue ngomong mau kayak gimana juga nggak cukup. Can I just paint in your head like how I see you gitu, kayak you're beautiful, you're maksudnya bukan beautiful just the look, but you as a person gitu. Sometimes we just wanna tell other person that you are just a beautiful soul gitu, beautiful person, but I can't say that enough. Jadi ini semacam a firm shake to the shoulders for both the speaker and the listener that that's Fata Morgana. What's inside your head right now, what's inside mine too a little bit, that's Fata Morgana. What's real is us right now. It's not going anywhere gitu.
Ini one of those attempts. Dan buat teman-teman yang sedang baik menerima bentuk insecurity itu dari orang atau sedang merasa insecure themselves, it's a struggle. Mari kita take our little steps into believing in ourselves and in others just a little bit more every day. That's about it. Kak Jess, what's with the drawing, Kak Jess? What's with the spooky Itu drawing? gambarnya gaib banget itu. Oke, jadi kayak tadi Zoe udah ceritain kayak menurut gue personal ini salah satu lagu yang menurut gue kayak paling cepet gitu dapet idenya, karena isi gue kayak lumayan bisa relate, kayak ya semua orang pastinya punya insecurity, kayak ya yang kayak Zoe bilang tadi package, dan ya itu nge-affect kayak gimana kita receive affection, terus gimana ya kita perceive kayak gestur-gestur orang yang mungkin sebenarnya baik gitu, cuman kayak oh my god gitu, kayak something wrong ya kayak gitu. Jadi kalau di gambar ini gue ceritanya pengen kasih lihat satu cewek ini yang dia selalu punya nightmare gitu. Ya nightmare itu gue gambarin dengan ya kain-kain yang terbang yang selalu nge-shroud dia, dan ada banyak tangan-tangan yang keluar dari kain-kain itu, dan sebenarnya itu tangan-tangan yang sedang nge-reach dia, pengen genggam dia gitu, pengen nge-caress dia, cuman kayak dia karena di otak dia itu nightmare, jadi kayak dia freak out, dia takut ditangkap, dia takut hal buruk yang malah terjadi gitu, bukan intensi asli dari tangan-tangan itu ya, dari ya di sini ya lovernya, let's say gitu sih. Gosh, ini mungkin ini salah satu image yang gue paling disturb banget ya. Maksud gue justru bukan yang setan-setan atau yang sadis-sadis gori-gori gitu, tapi kenyataan sehari-hari yang nggak tahu ya, gue kalau udah lihat kain gitu yang segede gitu ya, dan bajunya juga kayak baju tidur ya? Gitu ya. Iya, jadi kayak anjing, gue kayak, lo tau kan adegan di film Get Out tuh yang dia tenggelam ke dalam, nah kayak gitu. Tapi ini tangan-tangan dia sendiri kayak dan untuk lagu ini memang buat gue yang gue harapkan ketika ngajak jazz adalah kayak begini, interpretasi yang liar banget dari sebuah lagu gitu. Karena juga lagunya Zoe tuh buat gue, kenapa tadi juga waktu ngerekam juga gue nggak pengen macem-macem dengan track dan dengan apa-apa, selain pengen rawnya juga, tapi gue juga ngerasa bahwa dengan itu kita bisa fokus ke lagunya sendiri, secara tekstual udah punya layer of meaning yang banyak banget gitu. Jadi karena kalau ditambahin yang lebih mewah lagi, which is kita akan bikin ya, mungkin di album keberapa kita akan remake lagu-lagu ini dengan full band. Tapi dengan tambahan-tambahan itu lo akan dapat lebih banyak lagi gitu layernya. Sementara ini aja udah banyak gitu kan. Jadi buat gue itu multi-interpretasi yang gue seneng banget di proyek ini adalah itu. Gitu. Bagaimana kita bisa saling kerja dan interpretasi banyak hal gitu untuk menghidupkan proyek ini. Aduh, yuk kita lanjut lagi guys ke lagu ketiga ya. Oke, DJ Rojak, back to you. There's your face beyond the door. There's my face, fell on the floor. Figured a way to say I'll be fine, I'm sure. And love was me.
missing from my heart. Swear that I won't care no more. Come and go, I won't give a damn anymore. But these notes at midnight kept me awake. There's the place we used to meet. You and I pass, we don't even greet. Figured a way to stay as quiet as we should. And love was missing. What was missing? Love was missing from our heart. Swore that I won't care no more. Come and go, I won't give a damn anymore. But then what is all these notes that I found? What is all these things that kept me away? Woof, Sunset Dripping, one of my favorite song. Ada Q&A. Wow. Nanti Q&A kita akan jawab ya setelah lagu keempat. Thank you Bing udah nanya. Yang kawan-kawan kalau mau nanya silakan di Q&A ya. Oke, ya silakan Zoe, lagu Sunset Dripping Zoe. Gimana tuh? Can everybody hear me and see me right? Loud and clear. Loud and clear. I gotta be honest. Sunset Dripping itu about me being an asshole sih, gitu. Jadi I I tried to apologize, right? Tapi they're not listening anymore. They don't bukan beda dengan tangan di telinga, tapi kayak they don't want to have anything to do with me anymore. Jadi secara apologetiknya jujur aja, I try to put myself in their shoes and try to understand how I hurt them. Tapi along the way, I realized that wait, I'm also hurt in the process. Jadi ternyata selagi berusaha untuk memahami how I hurt someone, I understand juga how they hurt me, and then perlahan-lahan we tried a different approach of reconciliation and we give it time. Jadi the main thing about Sunset Dripping ini adalah situasi di mana the issue yang nge-trigger aku buat nulis ini waktu itu I have insomnia kan. Jadi ini one of those songs that you write when you're having an insomniac episode as you do. Mungkin Kak Jess juga pernah lagi nggak bisa tidur terus ngegambar, something like that. We've been there. Terus waktu nulis, gue mikir betapa anehnya situasi di mana we can get so close to someone, we can get so close, and then we become this not only strangers sekarang, tapi this spiteful strangers. Jadi not necessarily nggak mesti enemies ya, tapi lebih ke sama-sama wow, we hurt each other in such a way that we stay as quiet as we should. We don't want to bring it up.
Terus sisanya tinggal fase-fase di mana I'm okay, right? I'm okay, right? Terus kenapa gue masih nggak bisa tidur ya? Gitu. Iya, udah minta maaf. Terus kok gue masih resentful ya? Udah nggak ngomong, we're back to strangers. Tapi kok masih mikir ya? Gitu. Jadi ini one of those situation. It's it's all over the place because it is. Gitu. It's all over the place. Jadi kalau di liriknya itu ada fragmen-fragmen ingatan tentang eh, orang-orang yang we used to be close about and now we're not, and we try to be okay about it while it's not. Nah, yang menarik tentang lagu ini tuh artworknya, karena honestly Kak Jess, with all due love and respect, I don't get it. So, would you would you explain to us, please? Oke, make sense karena interpretasi gue soal lagunya juga beda. Nice. Nggak, gini, I want to make it clear for everyone. Sorry Kak Jess. Jadi gini, aku, Bang Nosa sama Kak Jess itu dari awal bukan sistemnya we commission each other or bukan. So there's this song, right? There's this song, and then ketika Kak Jess nanya, what do you think about this song? I'm still looking for it as well. Why don't you look at for it the way you do? Gitu. Jadi, I'm sorry. Exactly. That's how we work. Jadi paling penting adalah bagaimana interpretasi itu jalan gitu ya. Gue gak pengen lagu ini cuma berhenti di apa kata Zoe gitu. Atau apa kata gue gitu. Makanya ketika ngajak Jess, yang gue ajak udah pasti collaboration gitu. Itu yang buat gue penting banget. Kita harus bisa bikin lagu ini ada maknanya buat banyak orang. Silakan Jess. Oke, ya kalau yang di sini memang kalau beda dari yang artwork lainnya, yang di sini kayak gue personal pengen rada centil gitu di sini. Jadi kalau misalnya yang lain tuh lebih main sama kayak ya figur kayak orang-orang biasa ya, seanehnya gestur mereka, seanehnya kayak bentuk akhir yang jadinya cuman kayak mereka orang biasa. Cuman kayak di sini gue bikin kayak figur wanita yang istilahnya udah jadi kayak dimistiskan gitu, gimana ya? Jadi kayak ada figur wanita yang kayak ya, let's say karena ini udah sangat bermakna buat lu, jadi kayak dia jadi figur yang udah di atas segalanya gitu. Kayak lu mau ngapa-ngapain lu nggak bisa berpaling begitu. Ya inspirasinya karena judulnya Sunset Dripping. Dia wanita dengan kepala dengan cahaya matahari yang ya memang mataharinya bukan matahari yang wah, yang indah. Kayak kalau di koleksi ini gue bikin semuanya itu pakai objek-objek seharian. Jadi kayak garis-garis sinarnya gue bikin itu dari paku, lingkarannya itu dari kain yang ke stretch, dan dia bawa notes-notes yang jadi genggaman yang kayak bikin lu nggak bakal lupa sama dia gitu, kayak mantra gitu. Ya gitu kalau buat yang ini sih. Tapi ya make sense kenapa lu nggak gitu. Gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi ya, gue ngerasa bahwa ini salah satu yang literal banget sama lagunya, menurut gue ya, literal banget. Kenapa? Karena waktu itu kemarin waktu kita bikin artwork untuk apa namanya, artwork untuk Spotify, kanvas Spotify, kalian semua akan lihat semua gambar ini di kanvas Spotify kalau kalian putar di Spotify lagunya. Gue ngomong sama Zo, dari semua gambar ini mana Zo yang paling bikin lo turn on? Zo bilang Sunset Dripping. Woi. Dapur. Nggak, in a way, secara artistik ya buat gue ya, ini gambar dapat banget dalam arti kalau pengen bikin soal goddess ya, posenya pose goddess gitu kan, gitu. Badannya ya, Greek something classical gitu ya. Terus kayak campuran buat gue
belakang apa namanya halonya itu kan dia kan ada halo itu belakang tuh. Lo mendomestifikasi halonya dengan semua kesakitan itu gitu. Jadi apa yang di belakang mestinya itu halo atau sebuah apa namanya? Sebuah cara untuk ngasih lihat lo Tuhan gitu atau lo dewa atau like Jesus or Mary or someone gitu. Jadi sesuatu yang gitu mengerikan sekali. Di saat yang sama juga ada jemuran di belakangnya, jadi kayak wah ini mbak-mbak apa gimana? Gue apa namanya? Ya tadi juga di video-video sebelumnya kan juga ada yang kertas ya, apa belum? Abis ini mungkin yang kertas ya. Jadi apa namanya notes gitu, kertas, catatan, terus juga arkaik ya. Buat gue arkaik banget ini gambar dengan semua simbol-simbol religinya sebenarnya, sunset dripping. Dan terlepas dari lagunya gitu, dari lagunya literal banget bahwa itu dia lagi ngejemur sesuatu yang ada dripnya gitu ya, buat dari matahari gitu yang dia mengeringkan sesuatu kan sebenarnya sangat kuat gitu. Tapi at the same time kalau dia berdiri sendiri pun gambar ini buat gue altar ya, kerasa banget sih maksud altarnya tuh buat gue kerasa sih. Jadi so happy to have this artwork in the song. Gitu. Dan kalau kalian lihat ya pengorbanan gue sama Zoe kemarin kita bakar-bakaran heboh untuk dapat sebuah efek matahari ya. Silakan lihat di Spotify-nya ya kan kawan. Aduh, iya nanti lihat habis ini. Bagus. Ini lagu ketiga ya, habis lagu keempat terakhir ya. Yap, lagu terakhir. Ya, sebelum lagu terakhir teman-teman tolong apa namanya kalau sempat gitu ya di sosial media kalian masing-masing share deh lagu-lagunya Zo gitu biar pada tahu lah orang-orang. Karena kita kan mau coba nih gerakan-gerakan underground lagi dengan ngeyel ya. Ngeyel tuh kenapa? Di saat semua perlengkapan buat bikin lagu tuh ada gitu. Di saat semua komputer canggih gitu. Kita bikin dengan cara kayak begini dan bisa. Buat gue ini pencapaiannya adalah despite all the tools out there gitu. Nggak penting semua tools itu kalau nggak bikin apa-apa. Dan buat gue mungkin Jesse juga bisa jelasin dikit tentang teknik dia karena gue tahu banget dari awal dia bikin sketsa dan dia ini banyak manual kan Jess lo bikin yang lo gambar semuanya ada yang pakai cat kan semuanya pakai cat. Kalau untuk digital proses digitalnya cuma pas nge-foto atau nge-scan terus kayak dipindahin jadi file doang, cuman kayak lainnya tradisional. Oke, nanti kita akan ngobrol soal cara bikinnya habis lagu terakhir ini ya. Ini penting banget nih soalnya nggak cuma masalah musiknya yang dibikin secara analog gitu. Ini juga apa artnya juga. Yuk, coba kita dengarkan lagu selanjutnya. Back to you DJ Roja. Mengapa cara kau bicara ku rasa berbeda. Jadikan ku malu sederhana, merasa berharga. Sekarang kau mendiamkan diriku, ku ditinggal bertanya, kapankah genggamanku ku rekatkan, kapankah ku pisahkan
kedua tanganku. Setelah semua yang telah terucap, kita tak bicara. Katakan padaku segala salahku, jangan pergi. Rasakan hal yang kau lakukan. Berikan ku harapan. Sekarang kau tak menganggapku ada. Ku ditinggal, merasa dalam hatiku dirimu ku penjarakan. Dalam alam pikirku kau ku bebaskan. Setelah semua yang telah tercurah, kita tak bicara. Katakan padaku segala salahku, jangan pergi tanpa suara. Angan sungguh kehilangan. Sepi tanpa teman. Sekarang kau meninggalkan diriku. Ku ditinggal terluka. Berdarah jariku mencengkram dirimu. Ku gapai-gapai kau tak sampai. Oh, setelah semua yang telah tercurah, kita tak bicara. Aku kan mengaku segala salahku, jangan pergi. Oh, setelah semua yang telah tercurah, kita tak bicara. Katakan padaku segala salahku, jangan pergi tanpa suara. Ya, tadi adalah single pertama ya dari EP ini yang keluar duluan beberapa bulan lalu ya. Dan single ini sambutannya luar biasa gitu. Dalam waktu beberapa minggu udah 1000-an lah didengerin gitu. Gue kaget sih. Mayan banget untuk sebuah single yang dibuat. Dan itu juga Jazz begitu lama gitu ya. Itu belum ada gambar. Gue boleh nggak ngambil satu gambar dari Instagram lo buat cover? Ditopet, diapropriasi. Kalau jago kayak Zoe gimana? Jago kaya. Jago kaya susah. Gue lupa deh. Ya, waktu itu kita milih lagu ini pertama kenapa ya? Kenapa ya Zo? Kayaknya karena lagu ini. Kayaknya Bimo ada yang bisa jelasin. Rojak ingat nggak?
Iya, Bimo ya. Aduh, Bimo lagi Bimo sibuk kayaknya ya. aku jelasin. Bimo lagi sibuk sekali. Produser kita yang satu lagi tuh. Mm-mm. Tapi lagu ini sih Aduh, buat gue Mbak Kiong. ya thank Aku you besar matanya Kiong. Mbak Kiong. Aduh, lagu panjang untuk kisah singkat ini lah ya apa coba saya jelasin Jo. Gue aduh gue so many things in my head when listening to this song. Aduh, exactly. Jadi, uh, um, you know someone, you thought you know someone actually, and then you don't, kan gitu. Terus lagu ini tuh that phase yang lu kenal orang just enough so they are wonderful, they are flawless, they are everything you wished for, but you don't really know them. You don't really know the dirty little grimy shit. Right? Tapi itu justru salah satu fase yang mematikan karena eh banyakan fantasinya di kepala gitu kan. You thought you know someone, but in fact you don't. Ya, banyakan that imagination in the head. Jadi, when I was writing a song, lagi seger-segernya baru ngerasa ditinggalin sama orang. Poinnya dirasa. Jadi kayak gue tuh sering curcol dikit ya, nggak apa-apa ya. Gue tuh sering ntar ada orang nih, terus lagi kenapa-napa, nangisnya di sini, udah nangis di sini, habis nangis sudah, ketawa, habis itu cabut sama orang gitu. Seringan banget, jadi pola gitu. This is one of those song yang kayak lo nangis-nangis di gue, habis itu cabut, gitu kan? Lalu cerita lo kirain kita spesial gitu. I thought we had something. Pernah gak sih ngerasa gitu? Pernah dong ya? Ngerasa ada Itu yang tawa tuh. itu namanya a shoulder to cry on, a dick not to write on, tapi Itu sayangnya. Enggak sih, enggak sayangnya. It all turns out beautiful. It all turns out wonderful. Tapi during that process I was hurt karena all I know is when you're with me, maksudnya ketika um, you come by and you're a part of my life, you're a part of my life. Jadi selagi lagu ini mulai, the series of these songs dimulai ditulis tahun 2016 sampai 2020-an, 2019, 2020. In my head, once you're in my life, you're in my life gitu. Konsep menjadi stranger, kemudian konsep untuk leaving from someone itu bukannya denial ya, tapi sangat sulit untuk gue sangat sulit mencernanya gitu. Kayak padahal kan kita sharing a moment gitu. Padahal kan kita eh padahal kan kita dekat. Padahal kan kita punya milestone yang cuman kita kan spesial. I'm the first this, you're the first that, one of those things. Kita mesti sesuatu yang terlalu gimana-gimana. Kayak eh ada orang misalkan belum pernah apa sih nasi campur misalkan, terus makan nasi campur bareng, that's little things. Tapi kemudian pas orang itu udah gak makan nasi campur sama lu lagi, lu kayak lu yang kenal nasi campur dulu tuh gue gitu, lu sekarang makannya nggak sama gue gitu. Ini tuh lagu yang sangat sangat naif, sangat sangat childish, eh sangat sangat beauty bukan lagi in the eyes of the beholder, tapi beauty is the imaginer of yang kentang gitu. Beautiful karena memang belum ketemu the ugly aja gitu. Dan I hope to everyone that's been going through this phase, I guess tentu ada light lain ya, dimana ternyata secara gua nggak sadar mungkin, atau secara natural mungkin, I don't know, ternyata setelah ngobrol lagi sama Bang Nosa, sama Rojak, Bimo, everyone in Mondi, ternyata ini lagu bisa tentang that loss yang sincere juga. Jadi nggak mesti, gua tipe-tipe yang once emotion hits me,
Terus once I get the words, I write it down. Sometimes later down the road, gue baru sadar, oh ternyata I'm also writing down about this other side of it. Nah itu nanti kayaknya jatah Bang Nosa itu, karena Bang Nosa yang nyadarin buat kita ada aspek lain lah tentang lagu ini. Tapi this is ketika ditulis lagu tentang that um, honest and sincere selfishness of a lonely soul yang nggak mau ditinggalin karena ngerasa uh, connection is important, sharing is important gitu. Tapi ternyata memang kadang-kadang it doesn't work. Kadang-kadang it's nobody's fault. Kadang-kadang it's both our fault. It's all fault. So this is the song then, Kak Jess, about the art. I really like the art because it's a dude. I can comfortably look at it. Maksudnya kayak kalau sebelum-sebelumnya kayak ngerasa bersalah gitu. Kalau ini kayak cool painting. Oke. Ya jadi kalau untuk yang ini, ya tadi kayak dengerin ceritanya Zoe juga makin yang nge-feels gitu. Menurut gue ini yang paling ya secara konsep juga short and sweet, kayak gue nggak ya tentunya kayak ada thought process di sisi kayak mau visual seperti apa, cuman kayak untuk liriknya sama visualnya menurut gue ini kayak gitu. No other words. Kayak udah kayak nggak perlu kayak explanation panjang, ini kayak pria yang kayak punya memori-memori yang dia punya dan dia nggak mau lupain itu, dia nggak mau let itu go, jadi dia tulisin semua di badannya biar tetap selamanya ada dia. Udah. Gue tuh inget Memento, tahu lihat bagian ini kayak artinya Memento shit. Gila. Gue sebel banget karena gue tuh sempat kepikiran pengen nulis penggal lirik atau judul lagu di badan gitu kan, someplace yang nggak kelihatan. Terus ke dermatolog karena gue ada eksim, terus katanya kamu kalau tatoan nanti gatel sampai mati. Terus kayak aduh gitu, terus ngeliat artworknya terus kayak aduh gitu, sebel. Ya, kita lanjut ke ini ya, ke artwork dulu nih. Just tadi kan lo cerita lo bikin dengan sketch, habis itu pakai cat. Itu gimana tuh technically? Analognya gimana, Just? Technically ya cukup sama kayak kalau misalnya mau bikin artwork tradisional yang lainnya, ya mulai dari sketsa, berapa sketsa gitu untuk nyari visual yang kira-kira gue comfortable, kira-kira cocok sama musiknya sama liriknya, dan itu kayak di kertas sembarang gitu. Nanti kalau misalnya gue udah pede, baru ditransfer ke kertas watercolor, kertas watercolor. Nah di situ baru kayak shapes finalnya gue pertegas pertama ya dengan pensil dulu, dan di sini gue banyak pakai tinta untuk warna hitam. Jadi karena di sini kan warnanya juga bukan yang ngejreng, banyak grays, banyak blacks. Pakainya tinta karena kenapa gue suka banget sama tinta itu warna hitamnya nggak yang hitam doang, hitamnya banyak ronanya gitu ya. Jadi kayak dia kadang-kadang bisa jadi agak biru, kadang-kadang agak kuning, kayak terus waktu transparan kayak warnanya dia nggak gitu seragamnya. Jadi menurut gue itu kayak pas untuk ngasih lihat feel yang lebih sendu, yang lebih klasik gitu. Zo angkat tangan tuh, Zo. But then you lose a lot degree of a lot of amount of control then. Gak apa-apa gitu. Justru asiknya di situ nggak sih? Maksudnya kalau apa ya? Gue bukan orang yang paling rapih kalau misalnya ngomongin soal ilustrasi gitu. Gue suka dimana kayak gue juga di surprise sama medianya. Jadi kadang-kadang juga
tinta atau pakai kopi juga media yang menyenangkan gitu untuk ditaruh di kertas. Ada beberapa warna yang kayak gue akhirnya pakai kopi karena juga kopi untuk kayak stainingnya dia nggak ya gitu unpredictable, kayak dia gimana, kadang-kadang dia bikin garis-garis yang keras di samping-sampingnya, kadang-kadang enggak, kayak gitu sih. Kayak menurut gue di situ bagian menyenangkannya, kayak bagian-bagian dimana kayak ya itu bukan kontrol gue, itu kayak medianya yang main. Situ konsep kita jadi mirip ya, tapi walaupun lu belum ekstrim kayak pakai soang gitu, Jess, kita udah pakai soang gitu. Oh iya bener. Soang kambing lu nggak pakai. Motor ya betul. Bumbu-bumbu ekstra ada itu. Ada pertanyaan dari Mbing nih. Mbing nanya, akan ada jelasan fisik kah atau cuma dalam bentuk digital aja? Jadi Bing, thank you for the questions. Ini gue sebagai produser dari 2 EP ini, emang rencana gue emang cuma pengen kickstarting Zoe doang gitu ya. Nanti habis ini gimana ya kita lihat aja gitu. Tapi tujuan utamanya ini juga gue kasih bocoran buat kalian semua. Konsep sebagai produser, gue udah ngasih konsep dari semua lagu yang Zoe rekam gitu, dan kita cari benang merahnya. Gue lihat banget kita di pinggir pantai waktu itu, ngopi-ngopi cantik di pinggir pantai. Tukang kopinya juga aneh, sebenarnya kopinya juga aneh banget, rasanya gak enak banget. Tapi itu memberikan kita banyak ide gitu. Salah satunya adalah kita mau bikin tulisan fisik bentuknya buku. Nah, itulah kenapa dari awal ngajak Jess juga untuk ilustrasi satu-satu. Buku ini nantinya akan menjadi sebuah buku untuk terapi mental health yang ringan-ringan. Jadi mental health yang nggak perlu dokter gitu. Nah, nantinya gue udah ngubungin beberapa kawan-kawan psikiater untuk membantu bikin gitu. Dan kemungkinan juga ada satu psikiater gue belum bisa bukan namanya, yang gue incer untuk nulis atau kasih kita notes dia. Jadi dia itu udah bikin banyak notes, dia udah bikin publications. Gue cuman akan merepackage publicationnya gitu nantinya dalam bentuk yang bentuknya nanti lihat sendiri aja ya. Bukunya kita akan bikin sangat sedikit ya, sekitar 100 eksemplar aja gitu untuk pertama kali. Sisanya baru kita bikin yang banyak cetakannya, cuman yang pertama sedikit banget aja gitu. Jadi itu juga rencananya bakal pakai kulit yang dijahit sendiri gitu ya, kayak covernya gitu, dan art paper apa segala. Udah ketemu vendornya juga, tinggal dibikin aja gitu. Jadi semua art ini bisa masuk dan terrepresentasi di situ. Di buku itu ada artnya Jess, ada liriknya Zoe, ada tips and tricks, hacks, life hack treatment untuk lo yang setiap lagunya ini kan mengandung berbagai macam cognitive distortion ya, cara berpikir yang salah gitu. Kayak lagu Panjang Untuk Kisah Singkat, buat gue ini benar-benar jump to conclusions bisa gitu ya. Hal-hal yang dari kejadian fenomena sederhana lari kemana-mana gitu di pikiran kita gitu, dan itu bisa bikin depresi, bisa bikin gila sebenarnya gitu. Dari lo sama orang lagi nongkrong terus tuh orang bengong, terus lo mikir kemana-mana seakan-akan jangan-jangan orang benci sama gue, apakah ini orang dikit dari satu kejadian itu bisa kemana-mana pikiran lo gitu. Dan itu buat gue sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan kita hari ini ya gitu, pikiran kita yang sebanyak ini gitu. Jadi buat gue nantinya semua ini akan termaklub. Nanti gue coba bikin, gue produce bukunya, yang di situ berarti kolaborasi tiga seniman ya, 2 seniman dan 1 dokter yang gue gabungin semua. Karena sebagai produser emang kerjaan produser kan gabung-gabungin resource orang untuk jadi satu produk yang dipackage sendiri gitu. Itu sih rencananya. Di buku itu akan ada QR code ke albumnya gitu, karena gue rasa rilis fisik juga hari-hari ini sulit ya. Sulit banget, sangat segmented banget gitu, yang punya alat fisiknya gitu, yang punya CD player aja udah jarang punya CD player gitu. CD player jarang yang punya, apalagi kaset gitu. Itu benar-benar jarang gitu. Plus gue menemukan bahwa kalau lo bisa rilis di QR code, bahkan di Spotify juga udah ada yang high fidelity parah gitu, yang lo bisa masukin file sound yang bagus banget, gede banget gitu ya, dan lo bisa dengerin di situ gitu, yang extracted sound yang lebih bagus daripada vinyl buat gue gitu. Jadi buat gue kalau mau bikin bentuk fisik, bentuknya bukan rilisan musik gitu.
Karena lirik musik bisa di scan aja sendiri. Itu pertanyaan pertama dari Bing juga jawab yang kedua. Next gig kapan nih katanya? Teaser sedikit dong. Zo, itu bisa lo yang jawab. Kita baru ngobrol depan. Nah, nunggu itu appropriate aja. Summing poinnya adalah nunggu semua ini appropriate. Kita semua lagi handle a lot of things. Let's just say that, a lot of things. Terus untuk menarik teman-teman out of your world physically, kita ngumpul live gitu, menurut gua itu belum appropriate ya. Jadi kita nunggu everyone's ready. Terus nanti kemungkinan pas side B ya Bang ya? Ya, side B. Kemungkinan pas side B sama bukunya. Terus I have something cooking. Ada lagi reach out ke teman-teman yang nyanyi juga. Mungkin bisa jadi one of those mini concert gathering kayak gini, tapi lebih banyak lagi yang kita lah yang you know. Yeah. I'm not saying Ariana Grande. That's gue juga mau sedikit ngumumin nih. Zoe juga belum tahu ya bahwa beberapa minggu lalu gue approach ke sebuah galeri seni di Jakarta Pusat. Nih. Ada kafenya. Apa nih? Dan enggak, gue approach, gue ngobrol-ngobrol doang sama yang punya gitu. Mungkin nggak sih gue bikin pameran buat Jessie yang ada launching gitu, buku dan musik. Terus dia bilang boleh. Kebetulan galeri ini teman deket gue sempat nikah di situ. Terus dan dia orangnya asik banget sama karya-karya baru gitu, apalagi karya-karya underground gitu, dia suka banget gitu. Jadi mungkin dia mau banget dukung gitu. Masalahnya kan waktu itu PSBB ya, lagi PSBB, baru keluar PSBB gue kesana. Terus itu PPKM lagi. Jadi intinya nggak bisa buka lah tempatnya sampai sekarang malah masih tutup gitu. Tadi siang aku sempat lewat ke sana masih tutup. Tapi intinya rencana gue sih emang gitu. Gue pengen kalau nanti kita emang mau launch gitu, artwork, music, ambient yang bagus untuk nyanyi gitu, dan bintang tamu lain teman-teman kita gitu bisa ikut. Mungkin ngisi opening gitu atau apa gitu. Makanya sini juga ada teman-teman dari kompilasi Kansas volume 2. Halo guys, thank you udah dateng ya. Yang anak-anak Kansas ini. Ada ya? Ya, ada. Halo. Kawan-kawan, halo semua. Ya, kita pengen bantuan kalian juga ya. Ntar kita collab lagi mana caranya. Soundlab juga kan, ya Soundlab adalah bagian dari Mondi yang ngurusin sound. Jadi kita juga mau ajak-ajak teman-teman juga kalau emang bisa nanti kita bikin kolaborasi. Sementara ini ya video-video dulu. Terus juga jadi buat gue EP set B dan buku ini gitu, gabungan antara dua seniman dan satu dokter ini buat gue kalau bisa kejadian, gue nggak tahu ya jadinya kayak gimana bentuknya gitu. Cuman ini konsep yang kalau gue pribadi gue pengen punya bukunya sih gitu. Tapi untuk mencapai ini kita butuh teman-teman untuk bantuin kita dari awal, mungkin bantunya sesederhana sharing soal lagu ini dari 19 orang yang ada di sini, bisa lah di share di Spotify atau di Facebooknya, di IG-nya gitu ya masing-masing ya, share. Kalau ada yang mau share rezeki juga boleh, ntar di Jirojak bisa naruh tuh di situ, karena kita ini kan pakai modal sendiri ya kawan-kawan ya. Jadi kalau memang bisa buat EP set band lebih mewah, let's say kita bikin konsernya buat yang datang dikasih minuman. Nggak tahu deh. Biar nggak aus gitu, biar nggak aus. Soalnya semua kan bisa kerja pro bono nih kita nih gitu. Jadi kalau memang ada lebih sedikit rezeki, bolehlah kita share sedikit untuk biar ada merch juga guys. Ini merchandise juga ada. Kita mau bikin merchandise by the way. Iya. Jadi kalau kita masih bikin prototype-nya jelek banget prototype-nya. Maaf ya, Jess. Oh, it works. It's a glass. Kaos kali ya, kaos. Iya, kaos, tote bag nanti kita coba bikin ya. Udah bagus. Karena sayang banget nih semua ininya. Ada question lagi nih dari Dito. Mau tanya ke Zoe, POV lo tentang relationship ketika nulis lagu ini gimana? Terus lo ngerasa ada perbedaan nggak ketika lo denger lagi lagunya sama POV lo sekarang? Ya, gimana tuh? Wow.
Ini buat yang Ah, lagi jatuh cinta nih. Oke, berhubung masih ada dia nggak ya? Jadi nanti kalau I happen to not say the truth and only the truth, so God help me, tolong dikoreksi aja nggak apa-apa. So, point of view about relationship. Look, tentang relationship dari ever since I choose dari pertama gua memutuskan untuk I must start properly trying to have a relationship gitu. Itu gua selalu ngerasa relationship itu difficult and it's weird. Tapi at the same time harusnya nggak impiannya adalah harusnya nggak susah itu nggak sih gitu kayak I mean be a good person, right? Show up, say good things, say nice things. It's not enough. It's not enough ya, Bang Nos, Kades, senyum-senyum. ternyata 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 sulit. Ada teman kita di Mondi ini yang emang katanya dia adalah I don't wanna name any names ya. Ya, terus semua orang nanya kenapa nggak pacaran gitu kan? Buat apa di dalam kepala aja udah kelar gitu kan? Buset gitu, buset gitu. Karena I'm a guy that likes to actuate, uh, tapi seringnya nggak bisa gitu. Jadi cara untuk nge-compensate-nya dengan lagu. Tapi more specifically about the songs ya, gini. uh, Most of the time I think about the person. Jadi semua lagu yang gue tulis so far dari pertama gue nulis lagu tuh SMP kelas 2. Hmm. Dari pertama nulis lagu itu ada orangnya gitu. Lagu ini tentang atau setidaknya lagu ini di atau tercetus di dalam kepala karena ada orangnya gitu. Kemudian kemudian berangkat dari what that person is like, kemudian gimana relationship with the person. Jadi kalau POV tentang relationship overall, it's very difficult because I find relationships, like I said, weird. And turns out it's supposed to be simple, but it's not. Tapi when it comes to each songs by themselves, itu POV-nya lebih ke uh, custom gitu kayak POV tentang relationship waktu dengan tokoh seperti ini ternyata kayak gini. POV tentang jadi kayak example gini. Kalau di telinga, obviously my POV about relationship is sometimes people are so selfish. They don't wanna listen gitu kan. Sementara begitu POV di Fata Morgana, sometimes people want to listen but they can't, and not because if they don't want to, they just simply can't. Jadi tergantung ke lagunya. Nah, about follow up-nya gimana dengan sekarang gitu ngelihat ke lagu-lagu sebelumnya. Pertama, I don't regret my songs. I don't regret writing them. Sometimes they're cheesy. Sometimes they sound like other artists. Sometimes they sound like other bands. I do not regret them. I embrace them. Terus, kind of like having a tattoo. Maksud gua, it happened gitu. Kayak, oh ternyata waktu itu pikiran gua kayak gitu ya. Gitu. Maksudnya gini, dulu kayaknya waktu nulis tangan di telinga, pengennya setiap gua ngomong lu denger, setiap lu ngomong gua denger. Ternyata meledak juga kepala kayak gitu bro, ya kan? Jadi, kesini setelah ngeliat, dulu gue pengennya tuh didengerin. Tapi sekarang mungkin sebelum didengerin kita harus make sure the other parties ready to listen. Gitu, kitanya juga ready to talk. Kitanya siap. Atau kadang-kadang there are moments where we need to have an away time.
yang kayak look, I wanna hear you, I wanna listen to you, not now gitu. Jadi gue ngelihatnya two steps sih kalau sekarang, kayak oh dulu seperti ini, kalau ada yang beda beda, kalau enggak. Contohnya kayak tadi lagu panjang untuk kisah singkat, kayak tadi kan kita udah bahas, itu lagu yang sangat naif, sangat this childish, I don't wanna, honest tapi childish, I don't wanna lose you. Tapi ketika kita ngelihat ke sekarang, terutama um, aku sangat salut sama teman-teman yang sekarang sedang mengalami kehilangan dan kegelisahan karena situasi yang nggak perlu dimention lagi di sekitar kita. Losses by losses, unmeasurable amounts of losses. Terus kayak this honest level of this little, setiap aku bilang childish, I don't mean stupid atau irrelevant. Maksud aku adalah sincere sense of losing yang sangat instinktual, sangat primal, sangat primordial gitu, sangat sangat survival gitu. Kayak stop Childlike gitu. going. Lebih ke childlike. Iya, childlike. Yang kayak stop leaving me gitu. Itu jadi relevan banget. Dan I don't know, aku tahu teman-teman di sini mungkin ada yang nonton. Yeah, I don't need to restate the griefs that you are all individually and collectively facing, and thank you for being strong. Jadi untuk sekarang, I guess nggak cuman ke lagu gua, tapi ke to every art in the world. I hope we find that new outlook yang kemudian mengingatkan kita tentang who we are right now, yang kemudian menguatkan kita because of who we are right now. Jadi try to reinterpret. Pengennya sih gitu. Pengennya kayak I know ada kalau kata John Mayer, there are some boogeyman on TV. Dia ngeliat mantan pacarnya atau dia ngeliat lagu-lagu tertentu yang kayak bikin dia ini. I know there are some scary songs, right? Scary yang kayak listening to that makes me remember of this. Please, I hope, bukan please ya, I hope, lebih ke I hope we can find enough amount of strength to turn that into consolidation, gitu, back to us, gitu. Iya. Gitu sih. I hope that answers it. Oh my god, I talked for so long, sorry. Ya, that's itu penting sih, karena emang tema utama kita kan mengolah sakit ya, hashtag mengolah sakit. Karena kita semua memang mengalami masa-masa yang sangat sulit ya, apalagi bulan ini gitu. Nah, Jess, kalau kamu sendiri gimana? Kamu tuh kalau ngegambar gitu, apakah itu juga jadi, kan kalau kemarin di Kitsugi kan jelas gambar-gambar kamu tuh monster-monster yang mewakili rasa-rasa pikiran-pikiran dan pengalaman-pengalaman yang cukup menyakitkan atau traumatis juga ada di situ. Teman-teman kamu juga bikin yang soal bipolar, depression dan lain itu. Dalam karya-karya kamu selanjutnya dan kemarin dan sekarang ini gitu, apakah ada terapeutik ketika kamu bikin sendiri, Just? Iya, menurutku for sure. Ya, dan aku rasa Zoe dan kayak banyak seniman lainnya kayak bisa relate karena kalau misalnya let's say kayak bikin karya buat album Zoe ini dari lirik dari lagunya gue juga ya kayak harus nge-tap in di memori sendiri gitu, kayak kejadian-kejadian yang relate sama lagunya, kayak jadi kayak mau nggak mau harus inget-inget kayak kejadian-kejadian yang mungkin yang nggak ngenakin atau bahkan mungkin belum resolve gitu, dan dipaksa untuk harus ngadepin itu, kayak bukan ngadepin, kayak bahkan harus dilihat dekat gitu, dicat dikit-dikit kayak detail-detail lah gitu, all nitty-gritty parts. Ya jadi katartik, terapeutik ya for sure. Jadi kayak menurut gue sih kayak untuk para seniman cara yang selalu bagus untuk kayak mencoba get over sesuatu itu untuk kayak ya bener-bener dihadapin gitu, dilihat terus kayak ya dijadikan sesuatu yang cakep hopefully.
Oke. Ya beruntunglah buat kalian para seniman yang masih bisa mengoleksi pengalaman rasa sakit itu menjadi fuel gitu ya. Ya semoga tetap kayak begitu ya, karena juga gue udah nyobain banyak banget art gitu, dan ada beberapa seni yang bukannya terapeutik malah triggering buat gue. Jadi wah, triggering nih, shit, gue gak mau main lagi gitu. Jadi I'm gonna let other people do it gitu. Gue gak cocok sama seni-seni yang mungkin gue bisa dan gue senang, cuma triggering buat gue. Makanya enak jadi produser gitu. Jadi gue bisa ngeliat kalian ini keren, dan gue jadi a part of it gitu. Numpang nama gue aja gitu. Nempel nama gue. Ya, terima kasih kawan-kawan, ini udah mau jam 9. Lagi-lagi gue ingatkan untuk dengerin lagunya Zoe di Spotify, share gitu. Terus sedikit info bahwa Zoe lagu-lagunya udah ada di beberapa film kan, ada di Kalut, dan juga di filmnya Chandra Aditya kemarin. Apa judulnya tuh? Chip apa sih? Chip Things, Chip Something tuh. Chip Thrills itu film sangat keren ya. Gokil banget film itu, dan kalian nggak bakal bisa nonton dengan gampang karena filmnya sangat segmented banget, itu adegan-adegannya sangat ekstrim. Jadi nanti mungkin akan diputar sama Jakarta Short Film Geek, salah satu bagian dari Mondi Blank, secara tertutup. Jadi kita nggak buka tuh. Nanti kita undang-undang deh kalian yang mau nonton film itu yang ada lagu Zoe di situ. Sunset Dripping kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah Sunset Dripping kalau nggak salah di situ. Yang dipakai lagunya. Nah, ke depan kita masih akan ada proyek-proyek video sementara kita menunggu EP 2 keluar, EP set EP keluar gitu ya. Dan tentunya juga art dari Jazz juga masih jalan untuk 4 lagu lagi gitu. Dan tapi art yang ini ya mungkin akan ada di kanvasnya juga, kita akan cari cara lain untuk bikinnya, karena jadi ada Tata di sini. Tata salah satu produser DOP yang ngutang sama kita untuk kolaborasi. Side dia, Tak. Oke. Terus kita akan mengakhiri acara ini. Terima kasih banget udah datang. Thank you Berat. Dan kalau mau kolaborasi mau apa, you know where to go ya. Mostly kan anak Mondi juga, dan teman-teman dari luar Mondi juga ada sih beberapa. Cuman intinya kalian sudah kenal sama kita. I hope this will be a long lasting relationship. Kita mulai dari 19 orang dulu hari ini. Kita taruh di YouTube abis ini, dan kita bisa engage dengan banyak orang lagi gitu ya. Kebetulan juga YouTube Zoe, cari ya Abigail Zoe, dan please subscribe di YouTube-nya, follow di Spotify-nya, follow di Instagram-nya, dan habis itu kita bisa expand dan membawa lebih banyak lagi lagu-lagu keren lah. Oke, kita pamit ya. Wait. Apa? Wait, ya, sebentar. Lagi, sebelum kita pamit. Sedikit aja. Aku ngeliat yang participants di sini. So most of you guys followed me from actual zero, yes. I haven't had a song. Ngelihat ada Mbak Putri, aku ingat diikutin di one of those happening art. Terus bahkan ada inspirasi lagunya di dalam juga, ikutin chatnya. I mean, kudos to you guys. Makasih ya the chance. Kak Jesse, Bang Nosa, Rojak, Tata, teman-teman Mondi, teman-teman semua. Thank you for believing in us. This is one little step, ya kan? Semoga kita bisa keep going with this. Thank you so much. Thank you Jess, thank you banget. Terima kasih semuanya, makasih Rojak. Kasih banyak semua, thank you. Semua. Bye.